Halo para penonton dan pendengar, selamat datang di podcast kita pada hari ini. Saya Ari dan ditemani oleh teman saya, Kang Safwan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safwan. Nah, kemarin Kak Hari selamat berbincang dengan narasumber data internet, sangat keren sama hostnya. Benar banget nih, sebelum kita memperkenalkan siapa narasumber kita, saya ingin memberikan informasi nih mengenai topik apa sih yang akan kita bahas pada hari ini. Kita akan membahas tentang peran cacing tanah nih terhadap lingkungan nih. Nah, untuk menggali informasi tersebut, di sini kami sudah mengundang beberapa narasumber. Boleh nih, Ce Ayu dan Ce Rahma, silakan masuk. Hai Ce, selamat datang di podcast hari ini. Apa kabar nih? Halo Kang Ari sama Kang Safwan, alhamdulillah kabar baik Kang. Halo juga Kang Ari dan Kang Safwan, sama seperti Ce Rahma nih, kabar aku juga hari ini alhamdulillah baik. Kalau kabar Akang sendiri gimana nih? Wah, alhamdulillah ya, pada baik. Makasih juga loh nanya kabar kita, jarang-jarang loh ada nanya kabar kita. Gimana ya Nana? Benar dan nggak pernah kayak gini, oke? Nah, kalau dari saya sih sendiri baik-baik aja ya selama ini ya. Oh iya, sampai lupa. Kalau kabar-kabar juga alhamdulillah baik. Nah, setelah nanya kabar nih, gimana sih perasaan Aca bisa datang ke podcast hari ini? Tentunya excited banget dong, karena kita bisa sharing ilmu ke penonton dan juga pendengar. Setuju banget sama Cik Ayu, aku seneng banget nih karena itu merupakan kesempatan besar buat aku untuk berbagi ilmu yang udah dapetin selama kegiatan-kegiatan di perkuliahan. Ngomongin kuliah nih, Cek. Sebenarnya Aca itu mahasiswa dari fakultas sama jurusan apa sih? Oh iya, tadi lupa disebutin. Jadi aku dan Cik Ayu ini dari Fakultas Pertanian Unpad, jurusan Agroteknologi, Kang. Ya betul, jadi jurusan ini itu erat kaitannya dengan pertanian, khususnya di bidang tanah. Nah, tanah sendiri merupakan hal yang esensial banget nih di bidang pertanian. Wah, benar banget nih pembahasannya tentang tanah nih. Nah, menurut Aca sih definisi tanah itu apa sih? Oke, keren banget nih pertanyaannya. Aku jawab simpel aja ya. Jadi, tanah itu merupakan pelapukan dari batuan mineral yang dijadikan sebagai tempat berpijak oleh makhluk hidup di darat, khususnya manusia. Lalu tanah juga bisa sebagai tempat untuk fondasi bangunan-bangunan. Nah, karena aku dari bidang pertanian nih, jadi aku bakal mention peran tanah di bidang pertanian yaitu sebagai media tumbuh tanaman. Ya betul apa yang dikatakan Cik Ayu tadi. Mungkin aku ingin nambahin sedikit ya tentang definisi yang lebih ilmiahnya. Jadi menurut Soil Survey Staff 1975, tanah itu merupakan kumpulan tubuh alami pada permukaan bumi yang dapat berubah atau dibuat oleh manusia dari penyusun-penyusunnya yang meliputi bahan mineral dan bahan organik. Tanah sendiri itu memiliki beberapa sifat, yaitu sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Nah, karena kita tadi itu lagi bahas tentang peran cacing tanah, mungkin kita fokuskan aja ya ke sifat biologi tanahnya. Sifat biologi ini ditentukan oleh organisme-organisme yang ada di dalamnya nih, yang terbagi ke beberapa jenis yang dilihat dari ukurannya, yaitu mikroorganisme, mesoorganisme, dan makroorganisme. Ternyata definisi tanah itu kayak gitu ya. Soalnya selama ini aku cuma ya di atas tanah aja gitu, atau arti sebenarnya tanah itu apa. Nah, benar banget tuh, Ce. Kan aku juga baru dengar nih banyak kali manfaat tanah nih. Tapi tadi aku mendengar nih tentang mikroorganisme, mesoorganisme, sama makroorganisme nih. Sebenarnya cacing tanah tuh masuk ke bagian mana ya, Ce? Nah, sebelum aku kasih tahu cacing tanah itu masuk kelompok yang mana sih? Jadi aku mau kasih info juga perbedaan dari 3 kelompok tersebut. Nah, jadi kalau mikroorganisme itu ukurannya kurang dari 0,2 mm, sedangkan mesoorganisme ukurannya di antara 0,2 mm sampai 10 mm, sedangkan makroorganisme itu ukurannya lebih dari 10 mm. Nah, sebelum dijawab pertanyaannya, menurut Akang kira-kira cacing tanah itu masuk ke kelompok mana ya? Pastinya masuk ke kelompok makroorganisme. Iya nggak kan? Iya, setuju banget dengan jawaban kamu nih, Kang. Pastinya cacing tanah itu masuk ke bagian makroorganisme sih. Asik, udah pada tahu nih jawabannya. Ya, bener banget ya. Jadi cacing tanah itu masuk ke kelompok makroorganisme. Nah, fun fact-nya, cacing tanah itu memiliki sifat hermaprodit biseksual, yaitu satu individu memiliki 2 jenis kelamin, betina dan jantan. Tetapi, walaupun begitu, tentu saja cacing tanah memerlukan pasangan untuk mempertahankan populasinya. Nah, cacing tanah juga hidup dengan menghindari cahaya dan pemangsa. Oleh karena itu, cacing tanah membuat lubang di tanah dan aktif pada malam hari. Cacing tanah juga hidupnya dipengaruhi oleh vegetasi, kelembapan, pH tanah, juga jenis tanah. Jadi cacing tanah itu nggak bisa hidup di tanah yang tergenang, tanah yang asam, dan tanah yang mengandung pasir yang tinggi.
Dari tadi ngomongin tanah nih, Ce, aku jadi kepikiran nih. Kan sering banget aku nemu orang nih di follow ketemu sama cacing tanah itu teriak, panik, jijik, terus ayah diinjak mati deh. Kasian banget gak sih? Bener kan, saya juga sering ketemu orang kayak gitu. Mungkin mereka sih kurang edukasi ya terkait dengan cacing tanah ini. Nah, jadi menarik nih, berarti betul-betul menarik nih pembahasan kita pada hari ini nih. Nah, itu tuh efek dari kurangnya pengetahuan orang-orang. Jadi mereka ini kebanyakan masih belum tahu ya fakta-fakta lain tentang cacing tanah itu yang kalau ditelusuri lebih banyak banget loh peran dan manfaatnya. Boleh tuh, Cuk, dijelasin lagi. Apa aja sih peran cacing tanah itu? Biar penonton dan pendengar juga tahu gitu. Apa aja peran cacing tanah itu sebenarnya. Jadi yang seperti kita udah sebut-sebut tadi ya, peranan cacing tanah itu kan banyak banget ya. Salah satunya itu sebagai pembantu proses dekomposisi bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah. Karena mereka ini akan memakan daun-daun yang jatuh dan sisa-sisa tumbuhan yang udah mati. Kemudian makanan tadi yang sudah dimakan tuh akan diubah menjadi struktur yang lebih kecil untuk kemudian diuraikan oleh mikroorganisme tanah lainnya. Nah, dari aktivitas makan itu, cacing tanah ini bisa ngeluarin kotoran atau yang biasa disebut juga dengan casting yang manfaatnya itu banyak banget. Selain itu, tanah juga dapat membantu meningkatkan jumlah mikroba di tanah. Karena fun fact-nya lagi nih, menurut Parmel et al. 1990, di dalam usus cacing tanah itu pertumbuhan mikroba tanah lebih baik loh dibanding di dalam tanah itu sendiri. Atau bisa disebut cacing tanah ini merupakan tempat pemilihan mikroba. Makanya mikroba di dalam tanah itu bisa banyak banget karena ada peran cacing tanah tersebut. Bahkan kematian cacing tanah juga bermanfaat loh, karena jadi sumber makanan bagi mikroorganisme lain dan dapat melepaskan unsur hara untuk meningkatkan kesuburan tanah. Wow, menarik banget nih ya. Bahkan kematian cacing tanah pun tadi dapat memberikan banyak kontribusi bagi kita nih. Padahal baru di-spill satu nih Kang, tapi udah berasa banyak banget nih. Karena memang keseluruhan cacing ini sangat bermanfaat ya. Iya, keren banget nih cacing tanah ini. Udah nanti aja bermanfaat gitu ya. Tapi ingat ya, bukan berarti cacing tanah ini boleh dibunuh secara cuma-cuma. Saya mau tuh, padahal masuk ke badan ini sangat menguntungkan. Oh iya, mungkin ada lagi nggak sih pada cacing tanah ini? Selain yang disebutin tadi sama cerita-ceritanya. Sebentar, sebelum itu saya ingin menyarankan kepada para penonton atau pendengar, boleh nih diambil pulpennya sama bukunya untuk mencatat, atau mungkin boleh dicatat di handphone atau di laptopnya. Soalnya nih edukasinya penting banget nih untuk kita nih. Iya betul Kang. Oke, mungkin level 7 ya udah di bawah hari ketentuannya. Boleh Cek, jalan aja nih spill-spillannya. Oke, kali ini aku nih yang bakal spill. Masih pada penasaran kan? Nah, peran selanjutnya dari cacing tanah itu sebagai biopedoturbasi, yaitu bahan-bahan pada lapisan atas dan bahan-bahan pada lapisan bawah tanah itu tercampur oleh aktivitas cacing tanah, sehingga menjadikan tanah menjadi lebih subur. Nah, benar banget tuh apa yang tadi dijelasin sama Ayu. Selain cacing tanah itu juga bisa jadi agen aktivitas hayati tanah. Karena sebenarnya nih, sebagian besar tanah di Indonesia itu adalah tanah kering yang memiliki lapisan bawah yang padat yang akan menyebabkan akar tanaman sulit menembus ke lapisan bawah tersebut. Nah, karena kan akar itu cenderung tumbuhnya di lapisan atas ya, ketersediaan nutrisi untuk tanaman, terutama tanaman tahunan itu jadi kurang memadai. Namun dengan keberadaan cacing tanah itu tuh bisa membantu mengumpulkan nutrisi dan bahan organik tanah yang kemudian akan mereka distribusikan ke lingkungan akar tanaman sehingga memudahkan akar untuk menembus lapisan bawah dan mendapatkan nutrisi yang lebih baik. Selain itu, bakteri rhizobium yang membutuhkan oksigen juga dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam menambah nitrogen dari udara jika memiliki liang yang cukup banyak dan kaya akan nutrisi. Keren banget, fan pisar ini mak, banyak banget loh manfaatnya. Ini masih belum semua loh. Wah, masih ada lagi Cek? Masih dong. Jadi ada satu manfaat cacing tanah sebagai pelindung tanah organik. Nah, zaman sekarang ini kan banyak ya dilakukan pembajakan atau penggunaan pestisida yang dapat menyebabkan kerusakan pada fauna tanah. Makanya kalau mikroorganismenya hilang, lalu siapa yang mendekomposisi material-material organik tersebut? Wah, kita emang udah salah pilih sumber nih. Banyak banget ya spillannya. Ya mantep banget. Ya mantep banget nih pokoknya nih. Nah, ada lagi yang mau disipil Cek? Mungkin kalau dari aku cukup ya, kalau dari Ce Rahma gimana? Cukup penjelasan dari Ce Ayu juga udah banyak mewakilkan apa yang mau aku sampaikan. Kita kembalikan aja ke host. Oke, baik Cek kalau begitu. Terima kasih udah datang untuk menjadi narasumber kami di podcast hari ini. Nah, aku harap podcast kali ini dapat membantu orang luar di sana untuk lebih memahami nih
mengenai makhluk hidup, terutama cacing tanah nih, yang sangat mudah ditemukan dan sangat bermanfaat nih bagi kita. Tuh, dari bahasa yang kita tadi kan simpulkan bahwa tanah sebagai aspek yang sangat penting dari kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Dan memiliki juga sifat-sifat level kita amati agar memudahkan kita dalam mengelolanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sifat-sifat tersebut sifat kimia, sifat fisik, dan sifat biologi. Dalam sifat biologi tersebut, cacing tanah juga merupakan salah satu komponen yang memiliki sekali manfaatnya bagi tumbuhan di samping terkadang dan sebagai yang bikin manusia. Ya tentu saja. Oke, tapi juga ada beberapa nih manfaat cacing tanah yang saya dapat nih. Cacing tanah itu dapat menjadi proses dekomposisinya, bahan organik, dan juga dapat sebagai agen biopedoturbasi. Nah, menjalankan aktivitas hayati tanah, dan juga cacing tanah ini dapat bermanfaat nih sebagai melindungi bahan organik dalam tanah nih. Oleh karena itu, jika kita menemukan cacing tanah di jalan, sebenarnya jangan langsung kita injak atau langsung kita bunuh nih. Lebih baik kita biarkan aja atau kita tanam nih ke dalam tanah nih. Nah, karena aktivitasnya itu berapa baik untuk lingkungan sekitar ataupun mikroba yang lain gitu. Bener banget ya Ari. Jadi habis ini kalau ketemu cacing, jangan jijik ya teman-teman. Oke, karena kita sudah sampai di ujung podcast kita ini, jadi kesimpulan itu adalah merupakan akhir dari podcast kita hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kami yang bersedia untuk hadir pada hari ini, dan juga pada penonton dan pendengar dimanapun kalian berada. Saya Ari Dirga dan rekan saya Lafwan, kami pamit undur diri. sampai pertemuan lain kesempatan. Bye. Ngomong halo. Baiklah. Tadi gue langsung ngomong halo. Oh iya. Bentar. Ini dari mana sih? Ulang aja diulang Gus. Dari ulang Gus. Saya masih di play. Ya udah, buat simpan. Simpan aja ya. Tadi diulang lagi kok. Langsung gitu. Pulang aja biar. Udah. Halo para penonton dan pendengar, kembali lagi selamat datang lagi di podcast kita. Ulang. Ya kita ulang. Bismillah dulu sih.